Oke, L Channel kembali lagi di BMW X7 CKD. Ini yang spesial ya. Udah bawa Wilkins. Ini sekilas seperti ini. Di atas ada head-up display. Kemudian di sini bahan soft touch ya, kenyal-kenyal. Kemudian ini karena sudah iDrive 7, jadi dia berlawanan arah antara tachometer sama kecepatan. Jadi tengahnya bisa muat informasi banyak. BMW Live Cockpit namanya. Cuma karena ini barang baru masuk kemarin, ini kunci kayak gini, kalau Anda beli bakal dapat display key. Tapi ini buat demo, jadi ini aja. Belum di PDI, jadi mau kontak on aja untuk ACC on. Itu aja nggak bisa. Mau starter juga di showroom, jadi nggak bisa. Oke, lanjut. Di sini ada untuk tombol BC untuk melihat informasi di speedometer. Ada auto high beam di sini juga. Ini sekaligus untuk sense sama lampu besar ya, lampu jauh. Lanjut, di kanan ada saklar wiper di sini. Wiper juga sudah auto. Ada intermittent, bisa di-set interval waktunya. Di kanan ada pedal shift untuk menaikkan, di kiri menurunkan. Kemudian nih udah bisa adaptive cruise control untuk X7 CKD ini ya. Dan yang di kanan ini ada string sama Bluetooth teleponnya biasa. Airbag sisi driver. Untuk steer nih radius putarnya 13 meter. Mobil gede, radius putarnya memang juga gede. Untuk pengaturan dari sini ya, tuas di sini. Cuma nggak bisa gerak karena belum di PDI. Ini juga ada di sini speaker dari Bowers Wilkins, central speaker. Bahan di sini soft touch. Ini layarnya iDrive 7. Jadi dia bisa menampilkan informasi komputerisasi mobil di sini, termasuk mode berkendara sama mode off-roadnya. Sudah ada Apple CarPlay juga sama Android Auto. Ambient light sampai ke tengah sini ya. Berjalan dia. Lanjut, di bawah ada kisi-kisi AC di sini. Kemudian di sini ada fitur radarnya. Kalau dipencet, dia akan menampilkan di atas untuk fitur radarnya di sini. Ini untuk informasi AC-nya. Jadi fan speed udah individual, suhu juga 5 zone ya di mobil ini. Kiri kanan bisa set udara masing-masing, arah semburan juga masing-masing, front rear defogger dapat, masing-masing juga sudah ada auto climate control. Jadi benar-benar individual. Ini untuk menunya untuk tampil ke iDrive di atas. Di bawahnya ada capacitive touch untuk shortcut di iDrive-nya. Ini untuk volume, ini untuk radio, mode sama band ya, dan ini untuk play previous next track dari situ. Di bawah ada wireless charging, ini untuk smartphone connection, port USB, ada untuk power outlet 12 volt, 2 cup holder, dan ini untuk mendinginkan sama menghangatkan minuman lebih lama dari sini. Ini juga sekaligus untuk mengecas display key-nya ya. Ketika ditutup seperti ini modelnya, dia motif tengahnya ini kayu wood panel, dan pinggirannya ini juga soft touch. Yang ini kulit, yang ini bluedrut untuk nyandarin dengkul, jadinya lembut. Lanjut, di bawah tuas transmisi dia 8 percepatan, makanya tetap bisa agak irit ya kalau di tol. Dia modelnya udah kristal gini, dalamnya ada tulisannya X. Lanjut, di sini ada Vehicle Stability Control, ini untuk kamera 360. Ini untuk parkir sendiri atau park aksis bisa parkir sendiri. Termasuk kalau mundur di R juga ada reverse assistant ya. Jadi bisa mundur 50 meter terakhir kalau kejebak di gang buntu. Idling start stop, ini tombolnya start stopnya. Mode berkendara, sport, comfort, eco sama adaptif. Dia bisa menilai sendiri cara berkendara kita, terus dia sesuaikan. Park brake electric dengan auto hold. Ini tuas iDrive-nya, dia juga ada mode kristal begini. Shortcut-nya ada di sekelilingnya di sini. Sudah ada hill descent control, off-road mode di sini juga udah ada, sama air suspension untuk naik turunin mobil. Di tengah sini wood panel. Kemudian di tengah sini dia soft touch, bahannya kulit. Pembukaan model butterfly.
serta di dalamnya ada USB-C 1 tempat penyimpanan dari karet. Sekelilingnya bludru. Ini joknya dari kulit. Leg support bisa dipanjangkan secara elektris, tombolnya di samping. Laci di sini bisa dikunci. Bahannya soft touch. Dan pembukaan soft opening dalamnya bludru. Corak hood panel juga sampai sini, depan sini ya. Bahan di sini juga masih soft touch. Di sana ada airbag untuk sisi penumpang depan. Nah, itu dia. Di pilar A juga ada airbag. Seat belt di sini rapi tutup cover tapi fix. Ada speaker di atas sampai di plafon ya. Handle panel retract, ada mic untuk telepon, sun visor kiri, lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Cuma dia belum double visor kayak GLS ya. Ini untuk buka tutup sunroofnya. Ini untuk lampu. Nyalain lampunya di sini, dia LED kekuningan. Spion tengah auto dimming dan frameless. Sun visor kanan lengkap juga sama vanity mirror, lampu, card holder. Di sisi driver juga masih dapat hand grip model retract sama speaker lagi di atasnya. Dan untuk speakernya nih dia bisa ada lampunya ya dalamnya. Ada permainan lampunya dia. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita keluar. Nah itu, seperti itu ya lampunya. Lampu di speaker. Untuk kamera mundur, dia sudah kamera 360, 360, dan pasti ada garis bantunya ya yang dinamis mengikuti setir. Bisa parkir sendiri juga sama ada reverse assistant. Untuk pengaturan jok sisi driver di sini juga sudah elektris. Leg support bisa dipanjangin dan dipendekin dari sini secara elektris. Dan bahu dari senderan juga bisa dimaju mundurin dari sini. Headrestnya naik turunin ya untuk headrest. Sama lumbar support 4 arah. Sini ada siluet tulisan BMW, dia nyala warna oranye. Di sini transmisi matic dengan footrest di pojok, pedal gas model organ dengan tombol untuk kick down di baliknya. Di sini ada untuk buka kap mesin, tarik 2 kali ya khasnya BMW. Bahan di sini soft touch. Ada laci penyimpanan pembukaan soft opening. Nah ini pengaturan headlampnya. Lengkap lampu parkir kiri kanan, lampu utama. Dia juga auto juga. Ini ada dimmer. Fog lamp depan, fog lamp belakang dari sini semua. Oke, sampai sini juga ada ambient light-nya. Nah ini dia, kisi-kisi AC 2 tumpuk, ciri khasnya BMW X7. Ban sini soft touch. Untuk bunyi klakson, nah kayak gitu bunyinya. Lanjut di door trim, di sini ada tweeter dari Boro Wilkins juga. Di sini bahan soft touch, di sini soft touch, di sini soft touch. Dan di sini juga masih soft touch. Jadi full soft touch satu door trim. Soft touch semua. Di sini ada untuk maju mundurin bangku belakang baris kedua. Ini untuk ngatur bangku depan kiri penumpang depan. Ada 2 memory seat. Door handle garnish chrome dengan power door lock di belakangnya. Ini untuk buka tutup bagasi. Di sini ada electric mirror, electric retract. Spion juga sudah auto folding. Power window di sini all auto, tapi kita nggak bisa buka. Oh ini bisa ternyata. Sudah auto down dan auto up. Upnya pasti nggak mau ya, kita mesti tutup. Dan di spion ada tulisan segitiga, itu ada blind spot warningnya. Nanti dia nyala warna merah kalau ada objek yang menghalangi. Sini juga bisa buka tutup sunroof ya dari door trim sini. Bahan soft touch. Nah ini speakernya yang bisa nyala. Corak di sini tetap wood panel senada seperti yang di center console. Di bawah ada door pocket sama bottle holder. Ini bawahnya ketutup ya. Nanti kita lihat yang di sebelah sana aja, karena masih baru juga. Untuk eksterior, di sini
masuknya ada akses marquee, ada alurnya ya, dan dia juga sudah vacuum closing, jadi tinggal diginin aja dia nyedot sendiri kayak gitu. Tetap dapat footstep buat naik, dan ini ciri khasnya ya kayak seri 7 juga, ada kayak stick golf memanjang ke belakang. Kamera 360 ada di sini, housingnya di dalam spion kiri dan kanan. Velg juga berubah ya, sekarang dia spokesnya dia lebih garang, dan finishingnya dia two tone polish. Untuk profil bannya di sini ada di sini 285 45 R21, dan untuk ground clearance juga dia tinggi ya, 22 cm 220 mm. Corner sensor sampai ke pucuk. Untuk lampu kita coba nyalain dulu ya hazardnya. Nah ini dia seinnya LED di atas, kemudian heksagonal di bawahnya dia tuh ada DRL, lampu utamanya yang LED projector 2 ini yang ada biru-birunya, dan dia teknologinya sudah BMW laser. Untuk lampu jauh cluster di bawahnya lagi. Fog lamp di bawah juga sudah LED. Kemudian di sana ada housing untuk sensor radarnya, untuk adaptive cruise control dan lain-lain. Grill depan juga udah active shutter grill, bisa buka tutup sesuai kebutuhan. Kamera 360 untuk di depan, housingnya dari sini di bawah. Kemudian untuk mesin nggak ada perubahan, 3000 cc 6 silinder inline twin power turbo, tenaga 340 HP, torsi 450 Nm. 0 sampai 100 km per jam dia di sini tuntas dalam 6,4 detik. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar juga dalam kota agak boros ya, 1,6, karena memang mobilnya gede banget, pasti berat. Luar kota 1,13 masih bisa, karena 100 km per jam 8 percepatan cuma 1500 rpm, jadi irit. Pembukaan sudah hidrolis dan sudah ada peredam juga. Ada spakbor juga ya, 4 untuk menambah kerigitan. Di depan ada 6 corner sensor sampai ke pucuk ya. Ada add-on over fender juga, tapi karena warna hitam jadi samar, nggak kelihatan. Ada roof rail di atasnya dengan celah. Window line chrome, dan chrome-nya lebih tegas karena trimnya bukan lagi pure excellence tapi udah jadi opulence. Ada sen LED di spion, serta housing kamera 360-nya. Di bawah sini juga ada lampu welcome light ya. Pembukaan di sini pakai smart key juga bisa, ada alurnya. Itu di setiap pintu ya di mobil ini. Nah ini door trim bawahnya seperti ini bentuknya. Kalian di sana ketutupan kardus kan. Ada ambient light juga di pintu yang berubah jadi merah kalau lagi dibuka, kedip-kedip. Ada power door light juga di sisi penumpang depan. Power window-nya sini juga all auto, serta masih dapat 2 memory seat kiri kanan. Airbag sisi penumpang depan bisa dinonaktifkan, serta pengaturan jok juga sama lengkapnya ya ke sisi driver. Di sini ada untuk side bolster, jepitannya bisa diatur. Lumbar support 4 arah, leg support elektris yang sini, dan bahu dudukan bisa diatur juga. Headrest juga dengan cara naik turun bisa diatur semuanya. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Di belakang juga ada welcome light, masuk ke pakai smart key. Ini door trim belakangnya, dia gede banget ya. Bahan di atas ini soft touch, sini soft touch, sini juga soft touch, dan sini juga soft touch, masih kenyal-kenyal. Jadi full soft touch satu door trim. Tweeter di sini dari Ward Wilkins juga. Ini untuk buka tutup kaca, ini untuk tirai kiri, tirai kanan. Ini untuk sunroof, panoramic roof yang di tengah, dan ini yang belakang. Belakang juga ada sunroof sendiri dari sini semuanya. Ini ada corak hood panelnya sampai sini. Kemudian ini speakernya yang bisa nyala, Bauer Wilkins.
Ada tulisan BMW juga, dia nyala siluetnya dan dapat footstep sampai ke belakang. Pengaturan belakang juga sudah elektris, dan ini untuk kembali semuanya reset ke posisi semula. Coba masuk. AC di pilar B ada. Begitu juga dengan hook. Di belakang ada reset entertainment system di sini. Dia bisa atur segala multimedia ya, dan itu intervensi yang ke depan. Jadi yang di belakang ini berkuasa multimedianya untuk yang di depan. Ada si back pocket. Di belakang sini ada kisi-kisi AC. Tengahnya ini housingnya black piano, bisa diarahkan juga. Dan ini di yang belakang juga sudah dual zone, jadi kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Ada auto juga sama max AC. Yang gabung di sini arah semburan sama fan speed. Di bawah masih ada input CD. Ini tombol untuk eject. Ada 2 headphone jack. Di bawahnya ada lagi 2 USB-C. Termasuk di sini aja nih 2, jadi 4. Sama untuk input HDMI. Ada power outlet lagi, dan ada cup holder yang di bawah sini. Dilapis karet. Cuma yang bawahnya plastik ya. Di bawah juga tulisan X7. Di belakang kursi driver juga ada si back pocket. Ada ambient light di atasnya. Lanjut di atasnya dapat juga reset entertainment system. Serta ini layout dari dashboardnya. BMW X7 Opulence CKD. Nah itu ambient lightnya. Sedangkan ini adalah panoramic roofnya dengan sky lounge mode. Ada 1500 LED titik-titik untuk menciptakan kayak ini seakan-akan melihat ke langit ya, melihat bintang. 1500 LED. Pilar B dengan hook. Begitu juga dengan AC. Lampu bisa satu aja atau dua-duanya begini. Hand grip, model retract dengan hook. Kiri dan kanan nggak dibedain. Tetap dapat speaker karena yang 20 speaker ya, banyak banget. Ini juga pengaturan elektris, dan dia dapat bantal gantungannya di sini. Sampai di pilar C juga masih dapat airbag ya. Tapi bantalnya lagi dilepas. Ambient light juga sampai ke door trim. Armrest, ini model ratchet, bisa dilipat sama diatur ketinggiannya. Dan bisa dipanjangkan juga. Begitu juga yang sebelah kiri sini. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita lihat bangku baris ketiganya. Untuk jok juga sudah ISOFIX ya tentunya. Untuk akses ke belakang, ini dari sini dikedepanin. Harusnya kalau sudah PDI dia akan maju. Tapi ini karena nggak maju, ya udah kita lihat kondisi begini aja. Di sini ada tuas, begitu juga dengan di sebelah sisi satunya untuk melipat dan membuka pelipatannya bangku baris ketiga ini. Sekarang kita coba masuk. Ini dia di belakang. Saya tinggi 180. Masih sisa segini ya. Dan paha juga walaupun ujungnya nggak tersangga, tapi belakangnya tersangga. Karena ada coakannya juga. Dan ini dia ada top tether dari ISOFIX-nya. Di belakang sini masih dapat corak wood panel dengan ambient light. Bahan di sini masih soft touch. Ada cup holder. Ini untuk pasang partisi ya. Seat belt, penumpang tengah di sini dengan head adjuster dan rapi tutup cover. Airbag sampai di pilar C. AC juga ada sampai di baris ketiga dan bisa dibuka tutup. Karena yang baris ketiga ini juga dapat single zone sendiri. Jadi total 5 zone ya di mobil ini. Fan speed sama arah semburan juga bisa atur sendiri. Yang baris ketiga sudah auto juga. Max AC juga bisa, dan dapat sunroof sendiri. Untuk pengaturannya dari sini. Ini sekaligus lampu kabin sama lampu bagasi ya. Bisa kiri kanan atau salah satu, dan ini untuk buka tutup sunroofnya dari sini. AC juga dapat, sama tetap dapat speaker. Penumpang belakang juga tetap dapat seatbelt 3 titik, rapi tutup cover.
Bahan sini juga sama soft touch-nya, tetap nggak dikasih material jelek ya, tetap premium. Serta di bawah sini ada gantungan sama USB Type-C. Begitu juga yang di sebelah kiri. Tetap Isofix yang di belakang sini, pelipatannya 50-50. Headrest-nya dia melipat secara elektris, tapi kalau mau tegakin kita tarik manual di sini. Dan airbag juga sampai di pilar D, jadi airbagnya banyak banget. Oke, sekarang kita keluar. Jadi kalau mau balikin beginiin, dan dia akan mundur sesuai dengan posisinya terakhir. Sekarang kita walk through kabin aja lewat sini. Ini tombolnya juga ada di sisi sebelah satunya ya. Jadi untuk orang dewasa kalau slim seharusnya lewat tengah ini juga masih muat. Rem belakang juga cakram tentunya. Corner sensor sampai pucuk. Di atas ada antena shark fin. Ada HEMA stop lamp, rear defogger, rear wiper, serta nih sein yang LED. Desain lampu juga LED bar. Ada emblemnya X7, ada reflektor di bawah, dan ini ada housing knalpotnya yang sudah trapesium. Di belakang juga ada 6 corner sensor, jadi total ada 12. Ada underguard di bawahnya. Itu kamera mundur sekaligus kamera 360 di belakang ya. Sekarang kita coba buka bagasinya. Dan ini berat karena belum PDI, jadi nggak jalan dia. Harus pakai otot biasa. Dan seperti biasa pembukaannya untuk X7 atas bawah bisa dibuka sendiri-sendiri. Ini untuk turunin air suspension supaya merendah, jadi angkat barang gampang. Dan ini untuk buka ini ke bawah. Ini bisa didudukin juga. Pembukaannya dua arah begini. Di bawah ada tempat penyimpanan untuk partisi dan barang-barang lainnya. Sini ada untuk penyimpanan toolkit. Ada lampu bagasi. Ini partisinya yang kecil. Lalu sini X7. Sini ada tempat penyimpanan karbonet sama first aid kit ya dalamnya. Ada lampu bagasi lagi dan ada power outlet 12 volt. Untuk pelipatan, semoga bisa ya, belum di PDI nih soalnya. Dari sini atau dari sini untuk yang depannya. Jadi ini untuk bangku baris ketiga atau kedua, kiri kanan. Kemudian ini untuk max barang, berarti semuanya akan terlipat ke depan. Dan yang bangku baris keduanya yang captain seat itu, dia maju ke depan aja ya, bukan ikut kelipat, cuma maju aja. Ketika max orang dipencet, captain seat di tengah mundur lagi sesuai pengaturan semula, dan bangku baris ketiganya kembali tegak. Tapi headrestnya kita naikinnya masih manual. Normalnya kalau udah di PDI, pencet ini dia nutup, yang bawah juga naik. Cuman ini kita harus beresin satu-satu. Dan udah support kick sensor juga. Ini emblemnya X-Drive 40i karena dia penggerak all-wheel drive. Serta desainnya di belakang secara overall. Tangki bensin. Di sini kapasitas 83 liter. Ada katupnya dalam dari corongannya buat naruh begini, supaya nggak peleleran untuk ngisi bensin. Ada tulisannya minimal RON 91 dan rekomendasi RON 95. Sini juga ada akses smart key, pengaturan sama lengkapnya, power window, 2 tirai kiri kanan, sunroof besar depan, sunroof kecil belakang. Di depan kita matiin semua lampunya dulu, ambil kuncinya,
dan kita coba kunci. Nah, spion auto folding, tapi ini belum bisa juga karena belum di PDI, makanya iDrive juga masih belum bisa nyala ya. Untuk tombol lainnya bisa buka tutup bagasi dari sini, dan bagasi bisa pakai kick sensor juga, tapi Anda dapatnya di display key kok. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai BMW X7 Opulence yang CKD. Ini barangnya display di BMW Astra Her Muhammad. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom description. Sekian.